Pemirsa masih di IDX langsung closing, line telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif kami masih buka untuk Anda dan nomornya nanti dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda untuk menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan pemirsa. Saham pilihan yang direkomendasikan ada Unilever pemirsa. Hari ini Unilever juga ditutup di zona hijau, menguat juga cukup signifikan. BSDE dari properti tampaknya salah satu yang direkomendasikan buy on weakness, kemudian SMGR buy on weakness hari ini juga berbalik arah, kemudian juga ada Bumi juga direkomendasikan buy setelah mengalami koreksi yang cukup dalam di sesi kedua hari ini. Bumi juga akhirnya ditutup flat. Mungkin ada perlawanan dari para investor yang mencoba kembali ingin masuk kepada saham Bumi. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Langsung saja kita akan coba ulas rekomendasi keempat saham ini, support dan resistennya, dan juga dari sisi target price-nya, baik jangka pendek maupun untuk jangka menengah. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Arga J. Karukaro, selaku Executive Director of Creative Trading System. Pak Arga, kita lanjutkan kembali. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Arga. Kita yang pertama terlebih dahulu, Unilever, Pak, direkomendasikan buy di penutupan sesi kedua hari ini. Unilever ditutup di zona hijau. Penguatannya juga, tidak ternyata. Ditutup flat ternyata, Pak, di 4810. Analisis Anda untuk Unilever, Pak Arga? Saya tertarik dengan aksi beli investor asing ya di saham ini karena memang ketika heboh saham-saham batu bara, jadi banyak investor lokal menjual saham konsumernya dan saham konsumernya dijual, dibeli asing dan pindah ke saham batu bara. Jadi itu yang harapan kami bisa berlanjut dan Unilever beberapa hari terakhir sudah naik, tadi pagi sempat turun dan ditutup flat hari ini. Menurut saya ini sangat oke. Saya berharap Unilever bisa ke 5 ribuan. Saya belum bisa lihat, belum boleh lihat investor asing beli atau jual hari ini. Tapi kalau dilihat trennya 5 hari terakhir akumulasinya asing cukup besar, saya cukup optimis saham ini bisa lanjut dan ini salah satu saham yang menurut saya low risk untuk kondisi saat ini, seperti itu. Ya, di sepekan terakhir Unilever juga sudah mengalami kenaikan signifikan, Pak Arga. Apakah Anda melihat posisi pergerakan hari ini merupakan pelemahan yang wajar cukup terjadi untuk Unilever? Ya cukup wajar aja sih, nggak ada sesuatu yang ini karena sebenarnya cuma tadi pagi aja melemah sama-sama saham blue chip lain. Tadi pagi melemah terus selanjut naik. Mudah-mudahan melemahnya tadi itu banyak ada aksi panic selling yang bisa diakumulasi lanjut oleh investor asing. Jadi harganya berlanjut naik. Jadi ini menurut saya salah. Saya kalau diminta 4 saham gini selalu cari yang low risk, menurut saya Unilever salah satu yang low risk. Kayak gitu. 5.000 target price dalam seminggu ke depan, Pak Arga? Ya mungkin nggak seminggu karena Unilever biasa digerakinya lambat ya, mungkin 1-2 minggu menurut saya cukup. Baik. Unilever 4810 ditutup flat, ada potensi ke level 5 ribuan untuk dari sisi target price selanjutnya. Kita akan coba ulas juga saham pilihan yang kedua, BSDE dari properti, direkomendasikan buy on weakness. Analisis Anda, Pak Arga, tadi pun juga sempat kita singgung, properti terkait juga dengan kenaikan suku bunga acuan. Pertimbangan merekomendasikan BSDE yang hari ini ditutup di 970, melemah di 0,51%, Pak. Yang pertimbangannya dari koreksinya beberapa hari terakhir. Saya lihat ada banyak pergerakan pemain besar di awal September dan ada penurunan yang lumayan juga 4 hari terakhir ini. Jadi menurut saya BSD salah satu saham yang menarik dilirik karena ya banyak berita negatif, banyak kepanikan. Mudah-mudahan ini jadi akan opportunity untuk pemain besar yang masuk di awal September untuk beli lagi di bawah. Dan kalau kita ngomong kenaikan suku bunga dan lain-lain, itu efeknya masih panjang banget. Itu kalaupun ada, itu masih efeknya di akhir tahun dan mungkin sampai setahun lagi ketika bagi dividen. Jadi itu bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan sekarang kalau takut penjualannya melemah dan lain-lain kayak gitu. Jadi menurut saya koreksi 4 hari terakhir inilah yang membuat saya cukup menarik untuk buy on weakness di BSDE seperti itu. 970 penutupan hari ini, Pak Arga, target price terdekat untuk BSDE? Saya sih berharap ke 1025 lagi. Kayak gitu. 1025. Tertingginya minggu kemarin. Oke. 1025 ya tepatnya di 16 September kalau tidak salah ini Pak Arga. Posisi BSDE sempat menyentuh ke level tersebut.
Selain dari Unilever dan BSDE, pemirsa, kita akan coba lihat saham pilihan yang selanjutnya. SMGR juga direkomendasikan buy on weakness. Analisis Anda Pak Arga untuk SMGR? SMGR juga salah satu saham yang sudah cukup banyak diakumulasi asing beberapa hari terakhir, harganya pun pelan-pelan bergerak naik. Hari ini pun sempat turun dan hari ini lanjut naik lagi. Ciri-ciri asing masih melanjutkan akumulasinya yang harus kita pastikan nanti sore. Seperti itu, ini pun salah satu saham yang menurut kami menarik, yang juga di luar radar ya, di tengah heboh batu bara, saham-saham seperti ini naik di luar radar, itu yang sesuai sesuai dengan karakter saya seperti itu. Baik, tadi di sesi pertama sempat ke 7.050 Pak Arga, kemudian lanjut naik ke 7.325. Jangka pendek terutama untuk esok hari kemana arah untuk SMGR terlebih dahulu? Harapan saya masih lanjut, mudah-mudahan bisa sampai 7.500 ya dalam 1-2 hari ke depan, seperti itu. Oke, SMGR 7275 menguat di 1,04% di penutupan sesi kedua hari ini. Dan selanjutnya dari pertambangan batubara ada Bumi. Anda rekomendasikan buy. Tadi juga sudah saya sampaikan, Bumi hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Namun jelang penutupan perdagangan di sesi kedua tampaknya tekanan sudah mulai terbatas. Bahkan tadi sempat menyentuh ke zona hijau di 158 pemirsa. Akhirnya ditutup flat di 157. Dari posisi asing, apakah pelemahan yang terbatas di sesi kedua ini juga asing sudah mulai gencar kembali masuk, Pak Arga? Oh gitu, itu kalau itu saya belum tahu ya, karena datanya belum boleh dilihat ya. Tapi dalam beberapa hari perdagangan terakhir seperti apa posisi asing untuk Bumi? Sebenarnya kalau asing sih transaksinya hanya 10% dari perdagangan, jadi itu bukan sesuatu yang perlu kita perhatikan. Kalau Bumi ya, kalau saham lain yang tadi saya bahas sebelumnya memang asing mendominasi transaksi, kalau Bumi hanya 10%. Cuma Bumi sesederhana menurut saya. Bumi ini waktu harganya di 230, 222 minggu yang lalu dikatakan mau ke 305, mau ke 1000 dan lain-lain. Jadi orang panik buying beli Bumi, dan wajar kalau retail panik buying harganya turun. Sekarang retail mulai panik selling. Kalau saya udah cukup lama lihat di Bumi, ketika ada kepanikan, ketakutan, retail mulai keluar, disitulah waktu yang menarik untuk kita jadi kontrarian, masuk di tengah kepanikan. Karena ketika retail jualan harus ada yang beli. Nah, yang beli itu biasanya yang punya kekuatan menaikkan harga dalam jangka pendek. Menurut saya Bumi punya potensi ke 170, 175, bahkan 180. Itu menurut saya masih ada potensi ke arah situ dalam jangka pendek, karena di harga segitu harusnya yang beli 2 minggu di awal September, yang nyangkut itu belum bisa keluar. Belum bisa keluar, jadi karena mereka average-nya masih lebih itu, jadi untuk potensi rebound jangka pendek 180 menurut saya masih cukup menarik untuk Bumi, apalagi udah banyak banget kepanikan dari investor retail yang sebelumnya yakin Bumi bakal ke 305, sekarang mulai takut karena harganya sempat turun ke 140-an seperti itu. Baik, penutupan hari ini ditutup flat di 157 dan tadi juga sudah tegaskan asing tidak terlalu berpengaruh kepada Bumi. Persentasenya hanya 10% dengan posisi harga yang sudah mengalami koreksi. Bumi masih berpeluang menembus ke level 170, 175 hingga ke 180, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Arga, dari pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba bacakan. Yang pertama untuk Adaro Mineral terlebih dahulu, Pak Arga, ADMR. Ada beberapa penanya, Bapak Mahmudin Siregar dari Medan. ADMR sampai dengan akhir bulan sudah ambil posisi di 1.702. Kemudian Adaro Mineral juga ditanyakan oleh Nirli dari Bogor, Jawa Barat, pemirsa. ADMR posisinya di 1.870. Analisis Anda untuk ADMR, Pak Arga? Ya, saya kurang optimis kalau ADMR, saya lebih prefer Adaro daripada ADMR. Cuma kalau punya average di bawah itu ya siap masih bisa hold, karena mungkin 1-2 hari ini momentum harga batu bara, saham-saham yang berhubungan dengan batu bara masih cukup oke, tapi mendekati 2.000, 2.050 itu mungkin saran kalau saya jadi beliau, saya akan memilih untuk profit taking dulu untuk ADMR seperti itu. Oke, hari ini menguat di 8,29%, di 1895 sudah di harga posisi masuk atau entry Bapak Mahmudin Siregar, juga ada Nirli yang ada di Bogor, Jawa Barat. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Arga,
Arga, kita lanjutkan kembali beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Kita ke Makassar terlebih dahulu. Saya akan coba sapa Bapak Yusuf. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham ESA, Pak Arga sudah masuk di 1090. Apakah masih ada potensi naik tidak untuk dalam 1 minggu ke depan, Pak Arga? ESA sebentar. ESA. Penutupan hari ini di 1140 sudah profit sebenarnya, Pak. Di 1090 ambil posisi. Oh ya, ya masih ada sih, peluang naik walaupun ya saya juga nggak terlalu bullish untuk ESA. Menurut saya 1200, 1250 itu udah level-level krusial yang apalagi punya posisi di harga bawah mungkin bisa profit taking dulu seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan coba sapa masih dari Makassar, Bapak Andi. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk BRPT sudah ambil posisi di 865. Apakah masih ada potensi rebound? BRPT di berapa sore? 865 Pak. Nyangkut sepertinya. Tapi cukup tipis Pak Arga. Ya masih ada sih, masih ada potensi. Menurut saya hari ini transaksinya cukup oke, pergerakannya juga cukup oke. Bisa hold dulu aja sih untuk jangka pendek. Target price terdekat Pak Arga untuk BRPT? 890-an mungkin. Oke, 890-an penutupan hari ini 845 sudah masuk di 865. Selanjutnya saya akan coba bacakan. Saya akan coba cek, ini tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Mohon minta bahas saham CARS nih Pak. Support dan resistennya bisa buy di harga berapa? Dari ARB bisa naik ke arah Pak Arga. Untuk CARS Pak. CARS. Ya. Saya cukup tertarik sih untuk CARS untuk jangka pendek. Menurut saya ada cukup menarik saham ini. Jadi ya di harga sekarang sih masih, apalagi kalau di harga sekarang masih menarik. Kalau mau ini saham resiko tinggi memang, cuma masih menarik untuk dilirik kayak gitu. Saya belum bisa lihat hari ini, yang pasti volume transaksinya hari ini sangat besar. Cuma belum bisa lihat broker-broker mana aja yang beli, broker mana aja yang jual. Cuma saya sih dari terakhir sih ini saham yang masih menarik sih dalam jangka pendek untuk bisa lanjut naik ke 140, mudah-mudahan masih bisa terjadi. Masih direkomendasikan untuk masuk, tapi dari sisi profil resiko cukup tinggi dengan target price terdekat ada di 140. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan coba sapa Bapak Bob dari Jakarta. Ini saham SLIS Pak, dan kebetulan juga listed Commerce Update kita untuk hari ini. Baru ingin masuk Pak Arga, masih direkomendasikan tidak dengan penguatan yang sudah cukup signifikan terjadi meskipun masih jauh dari harga level tertinggi yang sudah dicapai sebelumnya. 450 penutupan hari ini Pak Arga untuk gaya abadi sempurna TBK Pak. Ya kalau saya melihat saham seperti ini sih saya nggak pernah berani merekomendasikan ya. Karena kenaikan 4 hari berturut-turut yang sangat tinggi, saya nggak berani merekomendasikan untuk orang yang nggak saya kenal untuk membeli saham yang sudah naik seperti ini. Karena bagaimanapun kita harus tetap ini bahwa selisih ini misalnya sepanjang semester, misalnya kalau kita bahas perusahaannya ya, kita nggak usah bahas sahamnya, misalnya kita bahas perusahaannya, penjualan selisih itu sepanjang semester 2 ini cuma 227 M. Hari ini transaksinya aja sampai 228 miliar kayak gitu. Jadi sampai 311 miliar. Jadi sebenarnya lebih banyak jualan saham daripada jualan mobil listrik gitu. Jadi jangan terlalu menghubung-hubungkan ini sama mobil listrik, motor listrik, karena transaksi sahamnya jauh lebih besar. Jadi itu hanya euforia aja, sama seperti euforia Bank Rencana Digital dan lain-lain. Tapi kalau ngomong euforia ya, idenya adalah tangkap sebelum euforianya meledak. Ini sudah meledak, sudah naik berhari-hari sih, saya nggak terlalu menyarankan kita nekat membeli saham ini. Karena kalau saya sebagai owner pun saya akan lebih serius jualan saham sih daripada jualan mobil listrik kalau melihat transaksinya sebesar ini. Pak Bob dari Jakarta untuk SLIS belum direkomendasikan masuk Pak, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya ada Bapak Andreas, kali ini dari Semarang. Pak Arga, lagi-lagi saham yang memang sudah naik cukup signifikan. Pendatang baru Pak, ada Black Diamond, call Pak, masih direkomendasikan masuk tidak Pak? Apakah masih ada potensi penguatan untuk call?
Kalau mau trading harian, coal masih menarik, masih sangat hot, dan kalau kita lihat jumlah saham yang dijualnya juga belum terlalu besar ya. Kalau kita dibandingkan dengan nilai IPO-nya, jadi masih banyak peluang harga ini gerak-gerak dalam 1-2 minggu pertama. Cuma ya trading jangka pendek aja lah, mungkin dapat 4-5% beli, kalau udah ARB 2 kali bisa masuk lagi, dalam 1-2 minggu ke depan itu bisa cukup menarik sih. Oke, secara fundamental seperti apa Pak Arga di tengah penguatan harga komoditas? Ya, ya kalau sama IPO sih nggak terlalu bahas fundamentalnya, PER-nya 24, PER-nya 24 ya udah cukup tinggi ya. Saya nggak tahu, kita belum tahu ini kinerjanya sebanyak apa sih. Revenue-nya sih nggak besar ya, cuma 367 miliar. Jadi ya ini bukan batu bara yang besar, tapi tentunya saham yang menarik buat jangka pendek karena baru IPO sih. Oke. Bapak Robert dari Surabaya ada Pegas Pak, sudah ambil posisi di 1900, bisa breakout ke 2000 tidak dalam waktu seminggu ke depan Pak Arga? Pegas ke 2000. Saya sih masih berharap, kalau Pegas melihat pergerakannya saya masih bisa berharap. Tapi dalam 1-2 minggu ke depannya mungkin agak terlalu cepat ya. Tapi ya saya daripada turun ke 1600-an, saya lebih percaya Pegas ini bisa naik ke 2000-an. Oke, terakhir dari Bapak Surya di Magelang BBHI Pak, sudah ambil posisi di 4000-an. Support dan resisten selanjutnya Pak, harga nyangkutnya cukup tinggi Pak. Agak ini ya, saya cuma bisa sarankan, saya nggak yakin bisa 4.000 dalam jangka pendek. Ya. Cuma saya bisa sarankan dalam kondisi sekarang mungkin jangan terlalu berani untuk average down dulu dan lain-lain kayak gitu. Kita belum tahu ini perusahaan rencananya mau ngapain, karena dulu dengar-dengar memang mau masuk bank digital, cuma saya nggak tahu juga banknya sudah beroperasi atau belum. Jadi ya ini ya harus berhati-hati lah dalam jangka pendek dan jangan average down dulu. Belum ada tanda-tanda ini juga sih, banyak retail-retail yang cut loss hari ini, jadi belum ada tanda, saran saya sih hold dulu aja. Oke, Bapak Surya di Magelang nyangkut BBHI di 4.000-an, penutupan hari ini di 2.370 ditutup flat. Waktu kita cukup terbatas Pak Arga, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih atas pembahasannya dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Arga, terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih. Bapak Arga Jekaro selaku Eksekutif Director of Creative Trading System, dan akhirnya saya Davidson, Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.